Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Rabu malam hari ini, tanggal 10 Januari 2024. Puji Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita cinta Yesus. Katakan hari demi hari kita melangkah, aku cinta Engkau Yesus. Sebab Dia Bapa kita, Dia Juru Selamat kita. Karena Dia cinta kita semua. Sebelum kita mencintai Yesus, Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan, ada rencana yang sempurna dari Tuhan, supaya hidup ini memuliakan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 49, Tuhanku yang ajaib. Dan nanti kita baca di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 29 yang berkaitan Yesus melakukan perjamuan kudus, perjamuan Paskah dengan murid-muridnya menjelang Yesus detik-detik hari-hari memasuki siksaan di Bukit Golgota, di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita berhutang kepada Yesus sampai kapanpun kita tidak bisa membayarnya. Akan kebaikan Tuhan yang sudah menyerahkan nyawa untuk kita semua, sehingga kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sahur yang ajaib, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, haleluya. Ada Engkaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku mau memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Raja dan Imam, amin, haleluya. Meninggalkan surga, haleluya, untuk selamatkanku, amin, haleluya. Dan tebus jiwaku, haleluya, dengan darah yang kudus, amin, haleluya. Sekarang ku selamatlah, haleluya. Terpujilah namanya, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, amin, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa hanya pada Engkaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku memuji terus, amin, haleluya. Engkau Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, amin, haleluya. Ajaib darahnya, amin, haleluya. Oleh itu saja, amin, haleluya, aku
bebaslah. Amin, haleluya. Bukan oleh amal baik aku tertebus. Amin, haleluya. Hanya oleh darah Yesus Tuhanku Maha Penebus. Amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, haleluya. Hanya pada Engkau lah, amin, haleluya. Biar sebagian hari, amin, haleluya. Ku memuji terus, amin, haleluya. Engkau Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, amin, haleluya. Ajar aku terus, amin, haleluya. Diringankan di Kau, haleluya. Dengan beri hidup kudus, amin, haleluya. Meski dunia benci, haleluya. Tuhan beriman, haleluya. Ingat akan janji yang telah Kau pesan, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, haleluya. Pada Engkau lah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya. Ku memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda, tak bercacat, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan
dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan kami mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku malam ini Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya aku tidak berdosa pada Engkau. Haleluya. Uruskanlah hidupku Bapa. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami baca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara. Sampai malam ini kita ingat cintanya Yesus. Supaya firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sudah tercurah di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 29 yang berkata dengan Yesus melakukan perjamuan yang terakhir bersama murid-muridnya. Demikian firman Tuhan ayat 17. Pada hari pertama dari roti yang tidak beragi, hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana kau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus luar biasa, dia cinta kepada murid-murid Tuhan. Sebelum harinya Yesus di atas kayu salib, Yesus melakukan perjamuan Paskah bersama murid-murid sebagai bukti Yesus cinta kepada kita semua, cinta kepada murid-muridnya. Karena bicara perjamuan nanti akan terjadi di dalam Wahyu 19, saudara. Wahyu 19 ayat 9 katakan nanti akan diundang pesta perkawinan anak domba lah, perjamuan. Saya mau baca Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan Allah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Suatu hari kelak kita akan bersama dengan Tuhan diundang ke perjamuan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Saya mau baca berikutnya ayat yang ke-20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yang pertama, saudara, ini Yudas ada di tengah-tengah. Yudas sebetulnya secara halus sudah ditegur. Tuhan baik supaya bertobat. Tapi Yudas tidak bertobat. Berikutnya ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Murid yang lain termasuk Petrus, semuanya berkata satu sama lain, bukan aku ya Tuhan. Ayat 23. Ia menjawab,
Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Kedua kalinya Yesus sebetulnya secara tidak langsung Yudas ada di tengah-tengah. Itu tujuan supaya Yudas bertobat. Tapi Yudas dasar hati keras kepala, saudara. Ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Untuk ketiga kalinya, saudara, secara tidak langsung Yesus menyinggung kepada Yudas Iskariot. Ya, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Bisa aja, saudara, ya kalau Yudas bertobat, Yudas bisa diselamatkan seperti Petrus menyangkal 3 kali dan Petrus sedih. Dia menangis, dia bertobat. Tapi Yudas Iskariot tidak bertobat. Perhatikan ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengadakan. Nah, ini Yudas ada di tengah-tengah. Coba bohong, saudara. Yudas sudah disinggung, masa bilang bukan aku. Untuk keempat kalinya dia ngomong nih, saudara. Berarti tegur Yesus, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakan. Berarti untuk 4 kalinya Yesus menegur Yudas. Tapi memang dasar dia keras kepala, saudara. Dia lebih menurut suara iblis. Berikutnya ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mencah-mencahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil cawan, ucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat 29 yang terakhir. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Itu tertulis dalam Wahyu 19 ayat 9 tadi yang sudah saya baca. Suatu hari kelak kita diundang di dalam perjamuan bersama Yesus, surga buat selama-lamanya. Di sini kita bisa belajar. Mari Bapak Ibu, biar kita makin hari cinta Tuhan Yesus. Kalau Yesus cinta kepada murid-muridnya, berarti Yesus cinta kita semua. Yang kedua, jangan pernah mengkhianati Yesus seperti Yudas Iskariot, penuh dengan kebohongan, penuh hatinya dengan pengkhianatan terhadap Yesus. Mari kita semua bertobat. Jangan mau seperti Yudas. Kita minta ampun sama Tuhan. Suatu hari kelak, aku diundang dalam pesta perjamuan kawin anak domba di dalam kerajaan surga buat selamanya. Mari, komitmen kita menjadi serupa dengan Kristus. Biar makin hari kita mencinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 14 ayat 15. Saya mau baca. Orang yang cinta Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Apa yang kata Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Komitmen kita malam hari ini. Mari katakan, aku cinta Yesus. Dan kita komit. Kita mau melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan Yesus. Karena kita berhutang pada Tuhan. Tuhanku yang ajaib sudah melakukan yang terbaik melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib Bukit Golgota. Komitmen kita biar di tahun 2024 ini kita mau serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, amin, haleluya. Pada Kaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, mau memuji Yesus, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan
melindungi Engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami, haleluya, daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kami dengan Tuhan melalui firman malam hari ini. Kita memakin hari mau cinta Yesus, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kami dengan Tuhan jangan pernah mengkhianati seperti Yudas, tapi mari kita mau takut akan Tuhan. Biar melalui firman Tuhan, firman yang kita dengar, membawa kita makin dewasa. Makin hari kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus, cinta Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.